Shalom, bersyukur buat pagi yang indah yang luar biasa hari ini. Hari ini kita ada di tanggal 10 April 2020, yang hari ini adalah hari Jumat Agung. 2000 lebih tahun yang lalu Yesus mati buat kita semuanya di atas kayu salib menebus dosa kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bukan saja Indonesia. Kalau kita masih sehat, kita masih bisa bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, ya dikasihi Tuhan, sedikit saya akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini tentang karya Kristus di atas kayu salib 2000 lebih tahun yang lalu yang sudah dilakukannya untuk kita. Bila renungan hari ini mengingatkan kita bahwa karyanya begitu ajaib, karyanya begitu luar biasa buat kita semuanya. Dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, Alkitab berkata begini: karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, salah satu yang Yesus lakukan di atas kayu salib adalah memperdamaikan kita semuanya dengan Bapa kita. Saya mengingat tahun 2008 ada seorang mantan presiden Finlandia yang namanya Martti Ahtisaari. Dia pemenang Nobel Perdamaian 2008 karena jasanya dia memperdamaikan pihak-pihak yang bertikai. Dia mengambil peran yang dibutuhkan menangani konflik regional dan internasional. Dia mencari jalan pendamaian. Jadi ada perdamaian untuk seluruh bangsa pada waktu itu. Nah Bapak Ibu, Kristus juga mengambil peran yang sama dalam konteks ini. Yesus menciptakan jalan pendamaian antara kita dan Allah sebagai pencipta kita. Kalau kita baca dan renungkan ayat-ayat tadi Bapak Ibu, ada 4 hal yang Yesus lakukan, yang Yesus perdamaikan kita dengan Allah. Nah Bapak Ibu dari kasih Tuhan, kita akan lihat bersama-sama apa ya Yesus lakukan. Nah Bapak Ibu, yang pertama adalah Dia melakukan pendamaian di tengah-tengah kelemahan kita. Perasaan waktu kita lemah itu menunjukkan ketidakberdayaan kita sebagai manusia untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan banyak cara, dengan agama, dengan kebaikan, perbuatan baik, Bapak Ibu, itu tidak pernah menjamin kita bisa mengalami pendamaian dengan Bapa kita. Jadi jalan satu-satunya Bapak Ibu adalah Yesus mati di atas kayu salib memperdamaikan kita, dan itu terjadi waktu kita masih dalam keadaan yang berdosa. Bapak Ibu dari kasih Tuhan, kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, Abraham pun, Daud pun Bapak Ibu, dia menantikan keselamatan dari Tuhan. Mereka tidak bisa berbuat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pendamaian itu hanya datang dari Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, Dia memperdamaikan kita karena kedurhakaan kita. Bapak Ibu, durhaka itu artinya ingkar kepada Tuhan, atau tidak setia kepadanya, atau melawan kekuasaan Tuhan. Jadi singkat kata, orang-orang durhaka adalah penentang-penentang Allah yang tidak mendapat tempat di sisi Tuhan Bapak Ibu. Itu orang durhaka. Dan orang ini Bapak Ibu adalah termasuk saudara dan saya yang harus menerima keselamatan, karena kita dulu adalah penentang-penentang Allah, orang yang tidak menyembah Tuhan. Bapak Ibu dia kasih Tuhan, jadi dia mengakhiri
kedurhakaan kita. Dia mengakhiri kelemahan kita di atas kayu salib 2000 lebih tahun yang lalu. Bahkan dia berkata, the finish, sudah selesai semuanya. Dan kalau hari ini kita menerima pendamaian, keselamatan dari Tuhan, itu karena anugerahnya, karena kebaikannya, bukan karena kekuatan kita. Lalu apa Bapak Ibu yang diperdamaikan antara kita dengan Bapa kita? Adalah keberdosaan kita. Bapak Ibu, semua manusia Alkitab katakan sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, tidak ada seorang pun di atas muka bumi yang tidak berdosa. Semua berdosa, Bapak, yang dikasihi Tuhan. Dan Yesus, Bapak Ibu, mati di atas kayu salib menyelesaikan keberdosaan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita sendiri dengan cara apapun. Agama kita, perbuatan baik kita, Bapak Ibu, tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib 2000 lebih tahun yang lalu. Tanpa kehadiran Kristus dan tanpa kematian Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu, tidak mungkin dosa diselesaikan. Tidak mungkin dosa diakhiri. Jadi dosa hanya diakhiri, Bapak Ibu, ketika Kristus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu yang terakhir, apa yang diperdamaikan kita dengan Tuhan? Perseteruan kita dengan Allah. Bapak Ibu, dulu kita adalah orang-orang yang berseteru dengan Allah. Seteru artinya kita adalah musuh-musuh Allah. Ya. Jadi ketika kita masih seteru, Bapak Ibu, Allah mendamaikan kita melalui anaknya. Dia mati di atas kayu salib. Kristus Yesus mati di atas kayu salib. Dan sekarang Bapak Ibu, kita bukan seteru Allah, tapi kita adalah penyembah-penyembah Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sekarang kita bisa memanggil dia Abba, kita bisa memanggil dia Bapa. Bapak Ibu, ya, dia melakukannya untuk kita. Itu kebaikannya buat kita. Jadi renungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Dia sudah memperdamaikan kita di saat kita masih lemah. Dia memperdamaikan kita dan menghapuskan kedurhakaan kita. Dia menghapuskan keberdosaan kita. Dia menghapuskan perseteruan kita dengan Allah. Kita yang jauh sekarang dibuatnya kita dekat. Kita bisa memanggil Tuhan itu Bapa, kita Abba, itu Abba, Bapak Ibu. Itu hal yang luar biasa. Sebab itu syukurilah apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat hari ini sekalipun sulit keadaannya. Kalau kita masih ada, kalau kita masih menyembah Tuhan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Terus berdoa Bapak Ibu buat bangsa-bangsa, terus berdoa buat Indonesia supaya pandemi ini boleh berakhir dengan sangat cepat. Kita boleh hidup normal kembali, anak-anak bisa sekolah, kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa melayani kembali di gereja, kita bisa umat-umat Tuhan bisa datang ke gereja. Berdoalah untuk itu Bapak Ibu, ya, supaya semuanya akan segera berakhir. Badai ini pasti akan berakhir. Saya percaya badai ini akan berakhir, dan Tuhanlah yang memungkinkan semua itu Bapak Ibu. Pengharapan kita saat ini adalah Tuhan, bukan yang lain. Tuhan pengharapan kita. Sebab itu di tengah-tengah kebahagiaan kita, sekalipun kita ada di rumah Bapak Ibu, dalam merayakan Jumat Agung ini, tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan, tetaplah kita mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baik, hari yang baru. Terima kasih hari ini kami boleh merayakan Jumat Agung di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami terus berdoa Tuhan memberkati kami. Biarlah hari ini mengingatkan kami akan kasih Tuhan, akan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati hari ini. Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Pulihkan bangsa-bangsa. Biarlah anugerah, kebaikan dan rahmat Tuhan melimpah buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Jumat Agung dan selamat merayakannya. Haleluya. Amin.